Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang berbahagia ya. Walaupun di musim pandemi ini, saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang bisa diterima oleh semua siswa kelas 4. Ya, ini adalah video pembelajaran yang dibuat untuk channel YouTube siswa 3 ya, yaitu kelas virtual pembelajaran 3A SMB Perjuangan 1 belum majang. Adapun materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi masalah dalam teks bacaan. SPDB berkarya dengan teknik melipat matematika menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian. Kita sudah memasuki subtema terakhir ya. Kalau subtema ya, kalau pembelajarannya pakai kurikulum 13 yang lama ya, maksudnya bukan kurikulum darurat, kita berada di subtema terakhir. Karena kurikulum darurat, maka penyampaiannya kita buat per mata pelajaran ya. Di sini pembelajaran kita subtema A, yaitu subtema 4 adalah kewajiban dan hak sebagai warga negara. Jadi kita selain memiliki kewajiban terhadap diri kita, keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, kita memiliki kewajiban terhadap diri kita sebagai warga negara. Pada pembelajaran pertama hari ini ya, pembelajaran ke-1 hari Senin tanggal 23 November 2020. Yang pertama adalah kita memasuki materi bahasa Indonesia, yaitu membaca mengidentifikasi masalah pada teks bacaan. Coba kalian buka di buku penunjang ataupun di buku di buku paket ya, buku paket siswa pada subtema 4 pembelajaran 1, itu ada teks bacaan lingkungan hidup, lingkungan hijau. Silakan dibaca ya. Bacaan teks berikut ini dengan percaya diri. Yang judul lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki, jalan dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang, udara terasa segar. Jalan di depan sekolah Dayu sedang tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari cuaca panas. Dayu menutupi sekolah dengan gigi saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya. Itu dan diskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama guru bikin tulisan anak-anak tersebut. Nah, dalam teks bacaan lingkungan hijau ini ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kalimat permasalahannya, dan yang kedua adalah kalimat penyelesaiannya ya. Coba kita garis bawahi ya, baca mana saja yang termasuk kalimat penyelesaian dan kalimat permasalahannya ya. Di sini yang pertama Dayu ke sekolah berjalan kaki, jalan dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Ini adalah awal cerita ya. Nah, permasalahan di mana? Nah, di sini ya, lihat di siang hari udara terasa panas, permasalahan pertama ya, sehingga Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Yang kedua,
adalah ini yang pertama ya, maaf, yang pertama tadi jalan depan sekolah Dayu gersang ya. Ini kalimat permasalahan pertama. Yang kedua, tidak ada pohon besar yang hijau. Lalu yang ketiga, di siang hari udara terasa panas sehingga Dayu menutup kepalanya dengan buku saat pulang. Nah, setelah itu kita cari kalimat penyelesaiannya. Ini ini. Nah, Dayu berdiskusi dengan teman-teman Dayu. Ya, mereka sepakat menanam pohon di sekitar lingkungan sekolah mereka. Kita mengajak orang tua bekerjasama ya, dan pihak-pihak sekolah. Di sini adalah wali kelas atau guru yang mengajar Dayu ya. Nah, jadi lihat coretan berwarna merah ini adalah contoh kalimat permasalahan ya. Jadi ini adalah kalimat permasalahan ya, ini adalah kalimat permasalahan, sedangkan yang berwarna biru adalah kalimat penyelesaiannya. Jadi saya harapkan bisa untuk memahaminya. Lanjut materi berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama, apakah tidak berhak mendapatkan lingkungan sejuk? Jawabannya adalah berhak. Semua orang berhak mendapatkan lingkungan sejuk, bersih, dan sehat. Yang kedua, apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Banyak yang permasalahannya. Yang pertama, banyak sampah, banyak pohon yang tidak rindang, yang menyebabkan udara tidak sejuk lagi, banyaknya asap kendaraan bermotor dan lain sebagainya, dan lain ya. Banyak sekali permasalahannya. Cara menyelesaikannya adalah dari diri kita sendiri. Kita harus bisa hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua, kita harus merawat lingkungan yang ada di sekitar rumah. Kita mengajak para warga untuk saling membantu, saling menjaga dan merawat lingkungan. Nah, ini materi SPDP yaitu membuat berkarya dengan teknik melipat. Dalam hal ini kita akan membuat kopi dari sebuah kertas yang dipotong berbentuk persegi panjang. Langkah yang pertama adalah ikat kertas paruh secara vertikal ya, putar kertas menjadi posisi horizontal, lipat bagian bawah kertas 2 garis putus ke atas, dan dilipat bagian kanan 2 garis putus, balik kertasnya, kertas di tengah, dan kembalikan lagi agar 3 garis tengah tegak. Satu lagi kertas kiri dan kanan dengan mempertemukan pinggir kertas terhadap garis tengah, dan kembalikan lagi sehingga kertas terbagi 4 bagian. Lipat ujung atas kertas kiri kanan. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya. Terus kita tekuk kertas yang sudah kita buat bentuknya persegi panjang secara horizontal ya. Terus yang langkah yang kedua, kita tekuk lagi secara vertikal. Nah, ini langkah yang ketiga. Yang keempat, ditekuk kanan dan kirinya. Tuh, langkah yang kelima, langkah dan 6, 7, 8, langkah 9 sudah mulai jadi topinya. Langkah 10 ya, ini angka terakhir ya, hingga kita mendapatkan topi.
dari tas yang kita buat. Oke, selanjutnya adalah materi menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian. Jadi yang harus kita pahami adalah operasi hitung, pembagian, serta perkalian. Kenapa seperti itu? Karena keduanya saling berkaitan. Ya, di sini ada contoh pohon-pohon yang ditanam di tanah kosong berjumlah 35 buah. Setiap 7 orang anak membentuk satu tim atau kelompok. Setiap kelompok mendapatkan jatah menanam pohon dengan jumlah yang sama. Nah, jadi ada 35 buah pohon dan 7 orang anak ya dalam satu tim atau kelompok. Berapa pohon yang harus ditanam setiap kelompok? Coba kita hitung. Banyak pohon adalah 35 ya. Banyak pohonnya 35, banyak kelompoknya 7. Nah, maka cara yang harus kita selesaikan adalah menggunakan pembagian. Nah, yaitu 35 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena kelompoknya ada setiap anggota dalam kelompok itu ada 7 ya. Ya, ada 7 kelompok. Ya. Ini dan jumlah 35 ini adalah jumlah pohon. Jadi setiap kelompoknya atau setiap anak mendapatkan 5 pohon. Ya. Oke, contoh berikutnya. Coba hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu keluarga. Ya. Banyak kelurahan itu ada 10, jadi total 10 banyak bibit dan jatah satu kelurahan itu kita belum mengetahuinya. Nah, cara yang pertama adalah kita menentukan banyak bibit yang akan diberikan kepada 10 kelurahan. Nah, caranya kita menggunakan kemungkinan dengan operasi hitung pembagian. Contoh di sini. Di sini kita pakai yang pertama kita dulu ganti warnanya. Nah, kita pakai ini karena penyeluruhan 10 misalkan adalah kita mempunyai 100 ya 100 bibit pohon. Nah, jatah pohonnya supaya banyak kelurahan terbagi dengan rata adalah kita bagi dengan 10 dengan 10 ya. Karena apa? Karena 10 kali 10 sama dengan 100. Itu contoh kemungkinan yang pertama. Contoh kemungkinan kedua adalah ini saya tulis saja. Ya, yang di sini kemungkinan 10. Contoh yang kedua itu 25 100 juga. Atau bisa kita buat 1000 ya. Terus di sini kita bagi dengan 100. Nah, maka hasilnya adalah sama, yaitu 10. Oke, contoh berikutnya adalah ada di buku penunjang. Coba dilihat buku penunjangnya masing-masing ya. Di sini ada jawab pertanyaan. Kecamatan Karangdowo ingin membagikan bibit pohon mangga ke kelurahan.
di Kecamatan Porongdowo ada 8 kelurahan, ya, ada 8 kelurahan. Coba hitunglah kemungkinan banyak bibit pohon mangga yang ada di kelurahan. Hitung pula banyak kemungkinan bibit pohon mangga yang diterima masing-masing kelurahan. Karena tidak sama, kita tidak mengetahui banyak bibit yang tersedia dan jatah setiap kelurahannya. Nah, ini adalah ya kemungkinan-kemungkinan yang ada atau yang bisa dibagikan di banyak kelurahan. Contoh yang pertama 800, banyak pohon 800. Kenapa 800? Karena jika ini kita bagi ya 800 dibagi 100 itu nantinya adalah 8 ya, sehingga jika kelurahan kecamatan ini 800 pohon, maka jatah setiap kelurahan adalah 100 pohon. Berikutnya dengan contoh yang kedua, jika ada 1200 pohon, maka setiap kelurahan mendapatkan 150 pohon. Contoh yang ketiga, jika punya 1600 pohon, tapi jatah setiap kelurahan adalah 200. Kenapa? Nah, ini kita lihat masing-masing. Karena kan yang tidak kita ketahui adalah banyak pohon di kecamatan dan setiap kelurahan mendapatkan berapa. Coba kita lihat 900 kali 8 sama dengan 800, atau jika 800 kali 10 sama dengan 8. Jadi setiap kelurahan bisa terbagi dengan rata. Ya, dari kelima contoh ini, ini juga 2000 banyaknya pohon namun 2000. Maka yang kita ketahui untuk setiap kelurahan ini mendapatkan jumlah yang sama adalah kita bagi dengan 250 setiap kelurahannya. Jadi setiap kelurahan mendapatkan 250 pohon ya. Ini adalah beberapa materi yang sudah saya sampaikan dari awal ya. Yang pertama tentang masalah kalimat penyelesaian, terus membuat teknik lipat, dalam hal ini membuat topi dalam bentuk kertas yang dipotong persegi. Setelah itu penyelesaian pembagian ya, dalam bentuk soal cerita. Nah, setelah kalian membaca materi ini atau melihat dan mendengar materi ini, saya harapkan bisa melaksanakan tugas yang ada di Google Classroom. Nah, kalau tidak bisa, silakan bertanya melalui komentar di channel YouTube ataupun bisa WA Pak Bas di nomor WA-nya Pak Bas. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.